Halo Ibu dosen dan kawan-kawan sekalian. Perkenalkan, nama saya Diego Amran Karaser, MPM 25171111027 dari Prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri. Baik, pada video kali ini saya ingin membahas tentang perlindungan data pribadi sebagai hak konstitusional. Lanjut, di era digital saat ini, hampir semua aktivitas masyarakat dilakukan melalui internet, mulai dari belajar, bekerja, berbelanja, menggunakan media sosial, hingga melakukan transaksi perbankan. Dalam setiap aktivitas tersebut, kita selalu memberikan data pribadi seperti nama, nomor telepon, alamat, foto, bahkan nomor identitas. Namun, tidak semua orang menyadari bahwa data pribadi merupakan hak yang harus dilindungi. Kebocoran data dapat menyebabkan penipuan, pencurian identitas, hingga kerugian finansial. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi menjadi sangat penting bagi seluruh warga negara Indonesia. Perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 28J ayat 1, dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya. Hal ini menunjukkan bahwa negara wajib memberikan perlindungan terhadap data pribadi pada masyarakat. Selain itu juga, Indonesia juga telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Undang-undang ini mengatur hak pemilik data, kewajiban pengelola data, serta sanksi bagi pihak yang menyalahgunakan data pribadi. Jika dikaitkan dengan nilai-nilai pada Pancasila, perlindungan data pribadi memiliki hubungan yang sangat erat. Contoh saja, Pancasila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan bahwa setiap manusia harus menghormati sesama dan tidak menyalahgunakan informasi milik orang lain. Pada sila kedua, kemanusiaan adil dan beradab, mengajarkan penghormatan terhadap hak dan martabat setiap manusia, termasuk juga hak atas privasi. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menumbuhkan rasa saling percaya dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga masyarakat dapat menggunakan teknologi secara aman. Pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mendorong pemerintah membuat kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat, termasuk perlindungan data pribadi. Dan terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menghendaki setiap warga negara memperoleh perlindungan hukum yang sama apabila menjadi korban penyalahgunaan data. Kita sebagai mahasiswa juga memiliki peran penting dalam menjaga keamanan data pribadi. Kita harus berhati-hati saat membagikan informasi di media sosial, menggunakan kata sandi yang kuat, mengaktifkan autentikasi 2 langkah, serta tidak memberikan kode OTP kepada siapapun. Selain itu juga, kita juga harus meningkatkan literasi digital agar mampu mengenali berbagai bentuk penipuan online seperti phishing, scam, maupun penyebaran tautan palsu yang bertujuan mencuri data pengguna. Dan juga pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan sistem keamanan digital, memperkuat pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik, dan memberikan sanksi tegas kepada pihak yang melakukan kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi. Mungkin menurut saya, perlindungan data pribadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat termasuk kita sendiri. Kesadaran masyarakat dalam menjaga data pribadi merupakan langkah awal untuk menciptakan ruang digital yang aman, nyaman, dan terpercaya. Dengan adanya kerjasama antara pemerintah, dunia pendidikan, perusahaan, dan masyarakat, Indonesia mungkin dapat membangun ekosistem digital yang lebih baik sekaligus melindungi hak-hak konstitusional setiap warga negara. Sebagai generasi muda, kita harus menjadi pengguna teknologi yang cerdas, bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Mungkin ada pun juga solusi dan rekomendasi dari analisis saya dari tadi. Berdasarkan yang saya analisis, perlindungan data pribadi Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, seperti rendahnya kesadaran pada masyarakat terhadap keamanan data, masih sering terjadinya kebocoran data pada pelayanan digital, serta kurangnya pemahaman mengenai hak-hak warga negara dalam melindungi data pribadinya. Untuk mengatasi hal tersebut, mungkin saya bisa memberi beberapa opsi. Contoh pertama, pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap perusahaan atau penyelenggara sistem elektronik agar benar-benar menerapkan standar keamanan data yang tinggi. Pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi juga harus diberikan sanksi yang tegas dan sesuai dengan undang-undang pada perlindungan data pribadi. Kedua, masyarakat juga harus meningkatkan literasi digital. Edukasi mengenai keamanan data pribadi perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui sekolah, perguruan tinggi, media massa, dan media sosial. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami menjaga data pribadinya dari berbagai bentuk kejahatan cyber. Ketiga, setiap individu harus memiliki kebiasaan menggunakan teknologi secara aman, seperti membuat kata sandi yang kuat, mengaktifkan autentikasi 2 faktor, tidak memberikan kode OTP kepada siapapun, serta lebih berhati-hati saat mengakses tautan atau aplikasi yang tidak dikenal. Keempat, perguruan tinggi perlu berperan aktif dalam memberikan pendidikan mengenai etika digital dan keamanan cyber. Mahasiswa sebagai generasi muda juga harus menjadi pelopor dan menciptakan budaya digital yang bertanggung jawab dan menghormati hak privasi setiap orang. Kelima, kolaborasi antara pemerintah dan dunia pendidikan perlu terus ditingkatkan agar terciptanya sistem perlindungan data pribadi yang lebih efektif dan mampu menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat. Mungkin juga dapat saya simpulkan pada analisis saya tersebut, perlindungan data pribadi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh warga negara. Dengan menerapkan nilai Pancasila, menaati Undang-Undang Dasar 1945, serta meningkatkan kesadaran dalam menggunakan teknologi secara bijak, Indonesia dapat menciptakan ruang digital yang aman, terpercaya, dan menghormati hak konstitusional setiap warga negara. Sebagai mahasiswa, kita memiliki tanggung jawab untuk menjadi contoh dalam menjaga keamanan data pribadi serta mengedukasi masyarakat agar lebih sadar akan pentingnya perlindungan data di era digital. Mungkin cukup sekian dari tugas video saya kali ini. Terima kasih atas perhatian ibu dosen dan kawan-kawan sekalian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.